Terima kasih untuk Bapak Moderator. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk para pendidik se-Nusantara. Juga kami berterima kasih sebelumnya kepada Ketua Pelaksana, Ketua Panitia, narasumber, peserta, dan semuanya untuk saya bisa menyampaikan materi ini. Dalam kali ini saya mohon izin dulu untuk share script. Apakah sudah bisa terlihat, Bapak Ibu? Sudah bisa terlihat, Bu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kami akan membawakan materi tentang pentingnya pendidikan karakter dalam transformasi pendidikan di masa kini. Jika kita melihat untuk hari-hari ini dalam fenomena, pentingnya pendidikan karakter itu sangat urgent harus dilakukan. Di mana pendidikan karakter ini merupakan dinamika pengembangan kemampuan yang berkesinambungan dalam diri manusia untuk mengadakan internalisasi nilai, sehingga menghasilkan disposisi aktif dan stabil dalam pertumbuhan yang semakin utuh. Jika kita melihat di sini, istilah karakter itu sebenarnya sudah dipakai sejak abad ke-18. Nah, kita melihat terminologinya biasanya dipakai khusus dalam konteks pendidikan, di mana pada saat itu mengacu pada sebuah pendekatan, yaitu idealis spiritualitas, yang dikenal dalam pendidikan teori normatif pendidikan. Foster menyatakan bahwa tujuan pendidikan ini adalah untuk membentuk karakter yang terwujud dalam kesatuan esensial antara subjek dengan perilaku dan sikap hidup yang dimilikinya. Nah, di sini kita melihat bahwa Foster ini sebenarnya menegaskan pendidikan karakter itu menawarkan sebuah konteks pendidikan yang lebih integral, yang lebih menyeluruh, yang bersifat kontekstual, sebab menghormati pendekatan naturalisme, namun sekaligus dapat meletakkan manusia pada kekuatan adik kodratnya yang mampu mengatasi kepentingan dan keterbatasan dalam dirinya. Jika kita melihat histori di Indonesia pun, kita melihat juga dalam dunia pendidikan modern seperti R.A. Kartini, Ki Hajar Dewantoro, Soekarno, Hatta, Tan Malaka, Muhammad Nasir, dan semuanya lain-lain masih banyak lagi Bapak Ibu sekalian. Beliau-beliau telah mencoba untuk menerapkan semangat pendidikan karakter ini sebagai pembentuk kepribadian dan identitas bangsa sesuai dengan konteks dan situasi yang mereka alami saat itu. Di Indonesia ini, situasi kebinekaan menjadi ciri khas bangsa dan menjadikan pendidikan karakter ini sangat relevan, sangat penting sampai masa kini. Dan sentral dalam kerangka visi misi pendidikan itu terletak pula pendidikan karakter ini. Mari kita melihat mengapa penting. Yang pertama kita melihat pentingnya itu karena dalam masa kini ada tantangan terhadap perkembangan karakter. Yang kedua, kita melihat terjadinya kemerosotan moral yang dapat menghancurkan peradaban bangsa. Hal itu harus segera diantisipasi supaya moral bangsa kita itu kembali kita bangun untuk peradaban dan kemajuan bangsa kita. Mari kita melihat tantangan apa yang terjadi terhadap perkembangan karakter di masa kini. Tantangan yang terjadi yang pertama adalah pola pikir dan gaya hidup dapat dipengaruhi oleh adanya globalisasi. Kita tahu bahwa pada saat ini kita sudah memasuki suatu revolusi digital, di mana globalisasi sudah menawarkan dimensi baru pengetahuan dan otoritas yang mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup pada generasi saat ini.
Hal ini akan nampak dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk konsumerisme, materialisme, hedonisme, dan cara pikir yang instan. Yang kedua, kita melihat semakin maraknya penyalahgunaan kekuasaan, melemahnya penghargaan terhadap sesama sebagai akibat pergeseran pemahaman dan penerapan nilai dan norma moral kehidupan. Yang ketiga, kita lihat perubahan pemahaman dan sikap seksualitas, pelecehan seksualitas, LGBT, masih adanya ketidakadilan atau diskriminatif terhadap gender antara laki dan perempuan atau seksisme, komodifikasi seks, dan lain-lain. Selanjutnya kita melihat lagi terjadinya banyak tawuran remaja, pertikaian antar kelompok yang berakhir dengan kekerasan. Adanya tayangan media yang mengeksplorasi kekerasan sebagai akibat penyimpangan perilaku sosial dalam masyarakat. Selanjutnya kita melihat lagi, tantangan yang kita hadapi dalam perkembangan karakter adalah meningkatnya fanatisme dan radikalisme. Dan yang berikutnya adalah penyimpangan dalam penggunaan medsos dan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin canggih. Kemudian, pengaruh kemajuan teknologi, seni, budaya dari negara-negara maju dapat mengakibatkan kemerosotan peradaban kebudayaan bangsa. Hal-hal tersebut perlu kita lihat untuk kita melihat kembali pentingnya pendidikan karakter ini di dalam transformasi pendidikan. Yang selanjutnya adalah kita melihat mengapa pendidikan karakter itu begitu penting dalam transformasi pendidikan di masa kini, yaitu terjadinya kemerosotan moral yang dapat menghancurkan peradaban negara. Kita melihat di sini adalah dengan kemerosotan moral itu sangat urgent, sangat perlu cepat pendidikan karakter diimplementasikan karena adanya berbagai macam perilaku yang non-edukatif telah masuk dalam lembaga pendidikan seperti fenomena kekerasan, pelecehan seksual, bisnis mania lewat sekolah, korupsi, dan kesewenang-wenangan yang terjadi di dunia luar, namun juga sekarang ini sudah masuk di kalangan sekolah. Banyaknya peristiwa yang terjadi dalam dunia pendidikan di akhir-akhir ini akan semakin merendahkan martabat dan derajat manusia. Hancurnya nilai-nilai moral, merebaknya ketidakadilan, dan tipisnya rasa solidaritas. Nah, kemudian Brooke and Goebel mengindikasikan bahwa kejahatan dan bentuk-bentuk perilaku yang tidak bertanggung jawab itu semakin meningkat dengan suatu speed atau kecepatan yang tinggi dan sangat mengkhawatirkan. Hal ini telah merembes serta menembus berbagai macam aspek kehidupan sehari-hari dan telah menjadi proses reproduksi sosial, di mana masyarakat sedang berada dalam ancaman tindak kekerasan, vandalisme, kejahatan di jalan, adanya geng-geng jalanan, anak-anak yang kabur atau bolos dari sekolah, yang bisa ibu bapak mungkin pengalaman di dalam sekolah baik online maupun offline, di mana anak-anak bolos sekolah ini dengan berbagai hal mungkin bisa dilakukan dengan off kamera atau dilakukan dengan banyak hal yang terjadi. Kemudian terjadi pula kehamilan di kalangan anak-anak muda di luar nikah tentunya, dan ini merupakan suatu pergaulan bebas yang harus segera dihadapi untuk perkembangan karakter yang baik bagi generasi ke depan. Kemudian kita melihat selanjutnya adanya bisnis hitam, korupsi para politisi, kehancuran dalam kehidupan rumah tangga, hilangnya rasa hormat dan kepedulian terhadap orang lain, dan memupusnya etika profesi. Inilah yang merupakan hal yang penting yang harus segera kita perhatikan menghadapi pendidikan di masa kini. Sehingga pendidikan di masa kini sangat perlulah untuk kita melakukan suatu pembenahan karakter, istilahnya mengimplementasikan
mengimplementasikan, mengaplikasikan, menerapkan pendidikan karakter itu dalam pendidikan. Tentunya sangat erat kaitannya dengan pembangunan dan peradaban bangsa kita Indonesia. Kita melihat sekarang implementasinya apa pendidikan karakter dalam pembangunan peradaban bangsa itu. Ada dua hal di sini yang ingin pemateri kemukakan, yaitu yang pertama adalah perlunya keterpaduan dimensi-dimensi dalam pendidikan karakter dalam implementasi pendidikan karakter itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah perlunya implementasi pendidikan karakter itu di sekolah. Jadi nanti kita akan sedikit melihat, sedikit mereview kembali implementasi atau aplikasi-aplikasi secara praktis apa yang harus dilakukan di sekolah. Yang pertama adalah keterpaduan dimensi-dimensi dalam pendidikan karakter, meliputi dimensi afektif, kognitif, psikomotorik. Kemudian kita melihat juga di dalam kebijakan pemerintah di mana telah ditetapkan pula adanya perpaduan dalam pendidikan karakter dengan komponen-komponen yaitu olah hati, olah pikir, olahraga, olah rasa, dan karsa. Kemudian kita melihat lagi keterpaduan dimensi-dimensi yang lain yaitu IQ, kecerdasan intelektual, EQ, kecerdasan emosional, dan SQ, kecerdasan spiritual. Mari kita melihat dalam keterpaduan dimensi dalam pendidikan karakter ini. Kita melihat Kementerian Pendidikan Nasional, Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum telah memiliki sistem pendidikan yang menanamkan pula nilai-nilai sesuai budaya bangsa dengan komponen yaitu komponen kognitif, komponen afektif, komponen psikomotorik yang bertujuan baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri maupun masyarakat. Di mana hal ini telah pula dirumuskan dalam Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa tahun 2010-2025 yang menyatakan karakter merupakan keterpaduan dari 4 bagian, yaitu olah hati, olah pikir, kemudian olah raga, olah rasa, dan olah karsa. Di dalam olah hati kita melihat karakter, perasaan, sikap, keyakinan, dan keimanan yang ada di dalamnya. Di dalam olah pikir kita melihat hal ini berkenaan dengan proses nalar guna menilai dan menggunakan pengetahuan secara kritis, kreatif, dan inovatif. Di dalam olahraga kita melihat proses persepsi, kesiapan, peniruan, penciptaan aktivitas baru disertai sportivitas. Kemudian di dalam olah rasa dan karsa, kita melihat adanya hubungan dengan kemauan dan kreativitas yang tercermin dalam kepedulian, dalam pencitraan, dan penciptaan kebaharuan. Mari kita melihat sedikit cuplikan dari video dari Kemendikbud yang melihat adanya harus kita melakukan suatu keterpaduan di dalam olah hati, olah pikir, dan olahraga, olah karsa, serta olah rasa. Mari kita melihat sedikit cuplikan video. Kami akan stop screen dan mohon bantuan Bapak Panitia untuk menayangkan video tersebut. Terima kasih. Halo Bu. Ya, masih. Videonya yang mana tadi yang duluan Bu? Video yang olah rasa. Ya, yang dari Kemendikbud yang pertama, Pak. Ya, betul. Penguatan pendidikan karakter adalah gerakan pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga dengan dukungan pelibatan publik dan kerjasama antar sekolah, keluarga, dan masyarakat. Salah satu butir nawacita Presiden Republik Indonesia Joko Widodo adalah memperkuat pendidikan karakter bangsa.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ingin melakukan gerakan nasional revolusi mental yang akan diterapkan di seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di dalam dunia pendidikan. Untuk mewujudkan pembentukan karakter bangsa sebagai salah satu dari Gerakan Nasional Revolusi Mental, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan penguatan pendidikan karakter masuk dalam sistem pendidikan nasional. Penumbuhan karakter bangsa ingin dilaksanakan secara masif dan sistematis. Kita patut bersyukur, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai program penguatan pendidikan karakter. Sekarang sudah 542 sekolah yang diberikan pelatihan untuk mengembangkan penguatan pendidikan karakter di Indonesia. Dan kita bersyukur juga bahwa 542 sekolah itu sudah melakukan sharing experience kepada sekolah-sekolah yang lain, yang jumlahnya sekarang justru berlipat ganda menjadi 5 kali lipat dari sekolah yang sekarang. Dengan diterapkannya gerakan penguatan pendidikan karakter ini, diharapkan dapat menumbuhkan semangat belajar dan membuat peserta didik merasa senang selama berada di sekolah, sesuai dengan moto dari gerakan penguatan pendidikan karakter, yaitu senang belajar di rumah kedua. Baik, terima kasih. Kami mohon untuk izin screen kembali. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Masih belum, Bu. Masih belum ya? Sebentar. Sebentar, saya izin share screen dulu ya Bapak Ibu. Sudah keluar Bapak Ibu? Belum? Belum juga ya. Bentar ya, masih Lodi minta maaf ini agak sedikit ini. Ya, sebentar. Kami akan segera ya. Kalau kita melihat tadi tentang semua 4 komponen yang sudah dicantumkan itu, kita melihat juga beberapa tolok ukur yang sudah dicanangkan oleh pemerintah di dalam indikator untuk menilai pendidikan karakter ini. Nah, saya izinkan saya share kembali share screen-nya. Bapak Ibu, ini sudah masuk atau belumkah? Belum juga. Bentar Bapak Ibu. Sudah masukkah Bapak Ibu? Sudah. Ya, baik. Terima kasih. Kita sudah melihat pola dan kita akan melihat lagi bahwa di dalam pendidikan karakter itu tentunya kita harus mengintegrasikan berbagai dimensi di dalam pendidikan karakter. Seperti yang kita lihat tadi, di dalam pendidikan karakter itu kita melihat adanya dimensi kognitif, afektif dan psikomotorik menjadi satu kesatuan juga untuk meningkatkan kecerdasan siswa secara holistik. Jadi kecerdasan yang menyeluruh, baik kecerdasan intelektualnya, kecerdasan emosionalnya, maupun kecerdasan spiritualnya. Jika kita melihat hal ini, nyata kecerdasan spiritual itu sebagai landasan yang dapat memfungsikan kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional secara efektif untuk bisa mencapai titik maksimum. Itu sebabnya keterpaduan dimensi, berbagai macam dimensi menjadi satu kesatuan yang utuh, penting di dalam pendidikan karakter itu. Mari kita melihat di sini. Untuk sebentar, saya ingin melihatkan indikator-indikator dari SQ, IQ, EQ, dan sebagainya yang bisa kita lihat. Ya, indikator IQ itu banyak hal yang kita lihat di sini.
Ada berbagai kemampuan yang bisa kita lihat, kita nilai di dalam kecerdasan intelektual, begitu juga kecerdasan emosional. Dan kita melihat betapa banyaknya indikator di dalam kecerdasan spiritual yang dapat melandasi kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional yang merupakan dimensi di dalam pendidikan karakter itu. Bapak Ibu bisa melihat banyak sekali di sini ada kesadaran diri akan tujuan hidup, ada spontanitas yang bersifat responsif, memiliki visi dan nilai hidup, holisme yaitu kemampuan melihat pola hubungan, koneksi yang lebih besar, rasa memiliki yang kuat, memiliki suatu kasih sayang, dan empati yang dalam. Ini sangat penting untuk melandasi semua kegiatan yang ada. Kemudian kita juga melihat di dalam kecerdasan spiritual, ternyata disinilah letak kita dapat menghargai perbedaan, di mana negara kita ini adalah negara yang pluralitas, di mana kita melihat kebinekaan yang harus kita lihat untuk kita dapat bertoleransi, kita saling menghargai, kita memiliki empati dan kasih sayang untuk mewujudkan pendidikan karakter ini. Kemudian kita melihat juga di sini ada independensi, mempertahankan apa yang diyakini. Kemudian kita juga melihat kecenderungan bertanya untuk hal yang fundamental. Hal lain yang kita lihat adalah kemampuan untuk memikirkan ulang, pemanfaatan kesulitan secara positif. Artinya, seorang siswa akan belajar dari kesalahannya untuk melihat bahwa kesalahan itu bukan merupakan suatu yang menjatuhkan mereka. Namun, siswa dapat belajar dari kesalahan untuk melihat peluang, masalah sebagai peluang, masalah sebagai batu loncatan untuk dia dapat lebih bertumbuh. Nah, itu ada di dalam kecerdasan spiritual, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita melihat di dalam kecerdasan spiritual ini, indikatornya adalah kerendahan hati. Di sini perlu kita tekankan bagi siswa dalam karakter untuk kerendahan hati, di mana dasar kritik diri dan penilaian kritis ada di dalamnya. Kemudian juga yang perlu kita sampaikan bahwa di dalam kecerdasan spiritual itu ada suatu perasaan yang terpanggil untuk bekerja. Di dalam dasar perasaan yang terpanggil untuk bekerja, berarti bekerja itu adalah melayani. Di mana melayani lebih besar melayani orang lain daripada melayani diri sendiri. Artinya kita melihat kebutuhan orang lain, kita care terhadap orang lain, itu jauh lebih kita perhatikan daripada kita melayani diri sendiri. Untuk kita tahu berterima kasih dan merupakan dasar pemimpin yang melayani. Inilah hal-hal indikator-indikator dari SQ, IQ, dan EQ yang harus senantiasa ada di dalam dimensi pendidikan karakter itu. Kita melihat berikutnya. Di dalam hal yang kedua, kita melihat implementasi pendidikan karakter di sekolah. Kita akan melihat secara praktis, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, kita melihat secara praktis-praktis dan sederhana. Apa yang bisa kita lakukan sesederhana mungkin, apa yang bisa kita lakukan, tentunya ini akan berimpak besar terhadap pendidikan karakter. Jadi sebenarnya hal yang harus diimplementasikan bukan sesuatu yang terlalu tinggi untuk dijangkau, melainkan di dalam mengimplementasikan pendidikan karakter di sekolah itu, kita mengambil hal-hal praktis yang sederhana yang bisa kita lakukan untuk kita mengaplikasikan dengan cepat pendidikan karakter itu di sekolah kepada setiap siswa dan anak didik kita. Jadi kita tidak perlu lagi memikirkan bagaimana ya saya harus melakukan pendidikan karakter itu secara luar biasa. Tetapi Bapak Ibu kita harus memulainya dari cara yang sederhana, dari apa yang kita punya, dari adanya relasi hubungan, dan itulah yang membuat suatu gerakan bersama untuk kita dapat melakukan pendidikan karakter yang sangat penting untuk memajukan peradaban di bangsa Indonesia ini. Mari kita melihat implementasi atau praktis yang sederhana di dalam pendidikan karakter ini. Hal yang sederhana akan kita sampaikan banyak hal-hal, tetapi inilah hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan, yaitu gerakan sederhana yang bisa kita lakukan dalam kesinergian
Artinya kesinergian adalah kita bergerak bersama Bapak Ibu. Di dalam sebuah pendidikan karakter kita tidak bisa bekerja sendiri. Namun kita bergandengan tangan, kita bekerja dalam suatu kesinergian yang utuh untuk saling bekerja sama, untuk membangun peradaban bangsa yang baik, yang unggul, yang tangguh, dan yang maju. Nah, itu merupakan kerinduan dari kita para pendidik untuk bisa berkontribusi terhadap pendidikan di dalam khususnya yang bersinergi, yang berintegra dengan pendidikan karakter ini. Kita melihat kesinergian ini dalam konteks yang sempit adalah terkait dengan pendidikan anak di sekolah. Tentunya dalam pendidikan anak di sekolah kita terkait dengan lembaga sekolah yang di dalamnya ada pimpinan, ada tenaga kependidikan, tenaga pendidik, siswa, dan sebagainya ada di dalam lembaga sekolah itu. Namun di dalam lembaga sekolah ini, dalam kesinergiannya juga harus melakukan hubungan, relasi dengan konteks yang lebih luas, di mana kita melihat konteks yang lebih luas terkait dengan lembaga-lembaga yang lain, yaitu yang terpenting adalah keluarga, kemudian institusi pemerintah, kemasyarakatan, termasuk di dalamnya adalah keagamaan dan sebagainya. Pada masa-masa pandemi 19 COVID-19 ini, kita mengalami sesuatu hal yang baru untuk kita melakukan pembelajaran secara daring, secara jarak jauh. Dan ini sangat kita lihat bahwa kesinergian itu sangat dibutuhkan untuk kita para pendidik bersinergi dengan keluarga. Itu yang praktis, yang sangat sederhana yang bisa kita lihat sebuah fenomena yang kita lihat perlunya seorang pendidik berrelasi yang baik dengan keluarga dalam meletakkan pendidikan karakter itu. Kemudian kita melihat pengembangan nilai-nilai yang ada. Nilai-nilai itu bisa bersifat individual atau personal yang berupa tanggung jawab, kemurahan hati, penghargaan diri, kejujuran, pengendalian diri, bela rasa, disiplin diri, daya tahan, pemberian diri, percaya diri, integritas, dan cinta. Nah, itulah hal yang perlu diletakkan, bernilai individual. Kemudian bersifat sosial yang kita letakkan adalah tanggung jawab sosial, kewarganegaraan. Kita sebagai bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, memiliki suatu kewarganegaraan Indonesia. Tentu kita bangga memiliki suatu kebinekaan, sehingga di dalamnya kita harus meletakkan juga karakter, yaitu toleransi, kerjasama, gotong royong yang menjadi ciri khas dari bangsa kita. Kemudian keadilan, sportivitas, kemudian saling percaya dan saling menghargai orang lain, dan banyak hal lagi yang kita lihat di dalam kesinergian gerakan ini. Kemudian selanjutnya yang kita lihat, boleh saya minta tolong untuk Bapak sedikit menayangkan video, atau saya lanjut dulu ya Pak ya, saya lanjut aja dulu nanti videonya karena waktunya terbatas, jadi saya lanjutkan dulu aja. Kita melihat di sekolah sekarang, implementasi sederhana yang di sekolah itu berkaitan dengan kompetensi guru, di mana kita melihat di dalam sedikit survei riset yang saya lakukan, itu saya melihat memang kurangnya pendidik di daerah-daerah, kemudian kurangnya pendidik yang meningkatkan kompetensi, kemudian di dalam hal kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian maupun kompetensi sosial. Kurangnya juga guru yang mengalami ikut serta di dalam sertifikasi guru. Nah, itu perlu ditingkatkan karena hal ini sangat berpengaruh terhadap pendidikan karakter, di mana pendidikan karakter di sekolah akan semakin efektif jika formasi guru dilakukan secara integral sebagai guru yang berkualitas. Berarti guru itu bukan hanya memiliki suatu kompetensi yang hebat, namun guru juga harus menghayati panggilan hidupnya sebagai pendidik. Di mana kalau guru, sekalipun guru itu kalau kita melihat ya, guru yang berkompetensi, guru yang hebat, tetapi tidak ada panggilan guru, maka maka guru itu masih sangat kurang ya di dalam melakukan pendidikannya, khususnya terhadap pendidikan karakter yang bersinergi dengan pendidikan yang ada di dalamnya. Seorang guru harus memiliki panggilan sebagai guru.
Bapak Ibu sebagai pendidik, sebagai seorang guru, mungkin kita berpikir, kalau saya guru di sebuah desa kecil yang muridnya cuma satu, apakah saya perlu berkompetensi? Apakah saya perlu memiliki panggilan hidup sebagai guru? Tentunya sangat-sangat perlu. Karena seorang guru itu merupakan seorang yang memiliki suatu hati yang sangat mulia, yang sangat luar biasa. Yang kalau kita melihat tanpa seorang guru, tidak ada orang-orang yang hebat di dalamnya. Tidak ada orang-orang yang memiliki suatu pemikiran yang luar biasa. Guru sekecil apapun, mungkin guru TK, guru yang tidak dilihat orang. Namun guru itu perlu memiliki kompetensi dan perlu memiliki panggilan hidupnya untuk memberikan suatu pendidikan karakter di dalam mendidik anaknya. Itu menghasilkan suatu siswa yang akhirnya memiliki suatu karakter konsep diri yang luar biasa. Kita tidak perlu memikirkan bahwa saya guru di pedesaan dengan satu murid atau banyak murid, kemudian melalui offline maupun online, tetapi semua guru di dalam bidang keguruan, dalam pendidikan, setiap pendidik perlu meningkatkan kompetensi dan perlu memiliki panggilan hidup sebagai seorang pendidik. Nah, di sini sangat perlu untuk mengintegrasikan seorang guru di sekolah yang dapat menjadi seorang guru yang kalau pada waktu dulu digugu dan ditiru. Nah, itu bisa kita perlihatkan di sana ya. Kemudian kita lanjut di dalam aplikasi berikutnya yang sangat praktis adalah proses pembelajaran. Di dalam proses pembelajaran, seorang guru itu harus dapat memanage kelasnya dengan baik. Di sini kalau dalam hal masa kini kita melihat di dalam pendidikan karakter maupun di dalam pendidikan yang berbasis pendidikan karakter ini ternyata memanage gurunya melalui pendidikan autoratif akan lebih efektif, begitu Bapak Ibu guru sekalian. Mengapa demikian? Karena di dalam memanage dengan pendekatan autoratif ini, kita melihat pendidikan itu berbasis pada siswa, di mana kita melihat karakteristik dari pendekatan autoratif ini adalah sebagai berikut. Satu, seorang pendidik mau mendengarkan. Jadi tidak bersifat otoriter, di mana seorang pendidik langsung melakukan sesuatu dan siswa begitu saja tunduk terhadap apa yang dilakukan oleh gurunya. Kemudian di sini juga guru dapat memberi kesempatan untuk siswa mengekspresikan pendapat. Jadi kita menggali gagasan-gagasan, ide-ide dari siswa, di mana di sini kita melihat siswa itu akan sangat kreatif, sangat luas pemahamannya bila kita memberi kesempatan untuk siswa mengekspresikan pendapatnya. Kemudian kita mengadakan diskusi, pentingnya diskusi, khususnya di dalam masa-masa kita mendidik secara daring maupun secara offline. Diskusi ini sangat perlu, karena di dalam diskusi ini kita bisa meletakkan karakter untuk bisa bersosialisasi, memiliki relasi yang baik, saling menghargai pendapat, saling menghargai perbedaan, dan sebagainya. Kemudian di dalam autoratif ini ada karakteristik lain, yaitu menumbuhkan kemandirian. Dalam pelajaran mempelajari kita dengan jarak jauh ini, tentunya sangat penting kemandirian ditumbuhkan. Kemudian kita melihat lagi, pendidik juga perlu memberikan batasan. Artinya, di dalam sebuah kebebasan yang diberikan kepada siswa, kita perlu memberikan sebuah kebebasan yang bertanggung jawab. Tentunya kita memberikan suatu kebebasan-kebebasan untuk siswa itu tahu apa yang dia lakukan itu adalah suatu tanggung jawab yang memiliki nilai konsekuensi, istilahnya memiliki suatu sanksi ya bagi dia. Kemudian di situ juga pendidik memberikan suatu harapan pada perilaku anak atau siswa. Dalam hal ini kita melihat guru penting memberikan reward ya. Saat ini itu kalau siswa itu diberi reward sangat suka. Di dalam pendidikan masa kini, siswa itu kita lebih memberikan keterbukaan mereka untuk melakukan komunikasi, kemudian kita menghargai, itu sangat-sangat memberikan suatu banyak kita bisa melakukan pendekatan yang lebih.
Kemudian pendidik juga melakukan ekspresi kehangatan, di mana di dalam memanage kelas itu harus diciptakan suasana yang kondusif, jadi aman, fun, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita di kelas itu ada sesuatu yang kita bisa menyenangkan, mungkin sesekali kita bisa melakukan gurauan atau kita bisa melakukan suatu game, simulasi dan sebagainya yang dapat menghidupkan suasana. Kemudian mengekspresikan kehangatan. Di dalam kehangatan itu cinta kasih perlu dilakukan. Jadi seorang guru perlu mencintai siswanya, seorang siswa perlu mencintai gurunya, seorang siswa perlu mencintai sesama siswanya, seorang siswa perlu dan guru perlu saling mencintai rekan kerjanya, sesamanya dan masyarakat di sekitarnya. Inilah kemudian yang ketujuh kita melihat di dalam hal manage kelas ini, pendidik harus dapat mengelola disiplin yang adil dan konsisten saat terjadi pelanggaran. Inilah hal-hal di dalam memanage kelas yang secara praktis kita bisa lakukan. Kemudian di dalam memanage kelas, seorang guru itu perlu mensosialisasikan nilai-nilai moral di dalam pendidikan karakter dengan membangun sebuah relasi. Karena anak sekarang, kalau kita secara otoriter ya Bapak Ibu melakukan suatu meletakkan nilai-nilai itu, mereka akan mengabaikan. Tidak semua, tetapi kebanyakan sekarang anak itu kalau kita berikan nilai-nilai moral, kemudian kita hanya memberikan dengan sebuah otoritas, mereka iya, tapi ujung-ujungnya enggak. Jadi mungkin mereka, iya bu, tapi ternyata tidak ada ujungnya, tidak dikerjakan dan sebagainya. Itu sebabnya dalam cara bersosialisasi ini kita harus melakukan sebuah relasi, membangun komunikasi, dialog di dalam siswa seperti tadi kami sudah berikan sedikit gambaran. Mari kita memberikan siswa aktif untuk bisa terlibat dalam memberikan gagasan, dalam pemahaman akan nilai-nilai moral. Kita tidak langsung kamu harus begini. Kalau zaman dulu mungkin masih bisa ya, zaman saya waktu kecil, kalau saya diberi nilai-nilai guru di sekolah, kamu harus begini. Kita, ya Bu, dan kita melakukan, karena anak dulu. Tetapi anak sekarang, kita kalau memberikan, kamu harus lakukan ini, tanpa adanya komunikasi, wah, siswanya itu akan, ya, ujung-ujungnya enggak. Nah, itu kita harus melihat di sini keterlibatan siswa secara aktif. Kemudian, supaya apa? Di dalamnya kita memberikan kebebasan untuk anak itu melakukan, memberikan gagasan, ibu yang bertanggung jawab. Karena begini Bapak Ibu ya, contoh soal dalam matematika misalkan, kita memberi sesuatu yang soal A tambah 1 berapa, khusus biasanya anak-anak langsung menjawab sama dengan 2 misalkan begitu. Biasanya anak-anak langsung menjawab, kalau gurunya mungkin berpendapat bahwa jawabnya adalah 1 tambah 1 sama dengan 2. Tetapi kalau kita tidak memberi kebebasan anak, maka kita hanya berpatokan kita menekan kreativitas dan potensi anak di dalamnya. Karena anak itu mungkin bisa memahaminya dengan pemikiran, loh Bu, bukan 1 tambah 1 sama dengan 2 saja loh. Tetapi 2 tambah 1 itu min 4 ditambah 1 dikurangi sekian, dibagi sekian, dikali sekian, dibagi lagi sekian, itu sama dengan ditambah 1 sama dengan 2. Ternyata betul juga ya. Saya juga banyak berpikir tentang hal itu. Sekarang memang banyak hal yang harus kita memberi kebebasan untuk anak itu memiliki gagasan, di mana gagasan-gagasan itu harus Bapak Ibu arahkan. Kebebasan yang bertanggung jawab. Disinilah kita meletakkan nanti nilai-nilai moral itu seperti itu ya. Kita jangan bersifat lagi otoriter, tetapi kita bersifat membangun hubungan yang perlu memperhatikan karakteristik siswa dan latar belakang. Itu sangat perlu. Karena setiap siswa itu unik, setiap siswa itu memiliki perbedaan latar belakang dan karakteristik. Sehingga Bapak Ibu sekalian harus secara praktis memperhatikan karakteristik siswa dan latar belakangnya. Penilaian tidak lagi bersifat menjustis, namun lebih rekognitif dan apresiasi.
Kemudian hal lain, cara penerapannya, nilai-nilai moral itu harus dilakukan secara terus-menerus. Di mana dalam hal ini kita harus menimbulkan suatu kegiatan, pelaksanaan yang dilakukan dan disosialisasikan berulang-ulang, sehingga anak itu bisa menerapkan nilai moral itu secara terus-menerus melalui pelatihan-pelatihan dengan memberi motivasi, menimbulkan tekad dalam penerapan secara kontinu. Sehingga apa Bapak Ibu, dalam hal ini, dalam pelatihan yang terus-menerus akan menimbulkan habit, sebuah kebiasaan, yang artinya anak itu tanpa lagi memikirkan sesuatu, dia sudah langsung bisa melakukan. Contohnya kalau kita yang sudah habit, misalkan bangun pagi, saya bangun pagi jam 4, oh iya, jam 4 saya sudah bangun, karena sudah merupakan sebuah kebiasaan. Kemudian dalam hal ini kita juga perlu adanya pendampingan, perlu adanya lingkungan yang kondusif dan sebagainya. Dan kita melihat dalam hal ini, kita melihat cara pembelajaran, satuan pembelajaran yang terintegrasi di dalam pendidikan karakter, di mana setiap mata pelajaran yang ada di dalamnya tidak terlepas dari pendidikan karakter. Jadi bukan hanya sebuah mata pelajaran yang didesain untuk pendidikan karakter saja, seperti agama, Pancasila, atau PKN, kewarganegaraan, dan sebagainya. Bukan hanya itu, tetapi ternyata seluruh mata pelajaran yang ada harus terintegrasi untuk bisa menanamkan pendidikan karakter itu pada pendidikan di masa kini. Kita melihat di dalam matematis ada beberapa sifat-sifat yang bisa kita lakukan, kemudian secara fisik dan biologis dan banyak hal ini, semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh, yang harus kita lihat menjadi suatu istilahnya satu kesatuan yang integral. Di dalam masa kini, masa daring maupun nanti masa new normal, kita melakukan offline kembali, hal ini perlu segera kita lakukan secara praktis, di mana di dalam pendidikan mata pelajaran satu dengan mata pelajaran yang lain sebetulnya bisa saling berkolaborasi dalam memberikan suatu tugas kepada anak. Dalam hal itu kita bisa memberikan suatu penerapan karakter itu yang berulang-ulang. Contohnya di dalam pendidikan bahasa Indonesia, kemudian kita gabungkan dengan PKN, kemudian kita gabungkan dengan agama, di mana di dalam bahasa Indonesia anak perlu menyusun suatu cerita fantasi. Bahasa Indonesia akan menilai juga tentang bagaimana mendeskripsikannya. Kemudian PKN akan melihat bagaimana anak itu mencetuskan gagasan tentang nilai moralnya. Kemudian di keagamaan anak itu bisa melihat bagaimana imannya tumbuh di dalam apa yang dia ceritakan itu dalam hal apa. Dan semuanya itu bisa bergabung jadi satu kesatuan yang bersinergis. Dan banyak hal yang bisa dilakukan, biologis, dengan matematis, kemudian biologis, dan banyak hal yang bisa kita kolaborasikan bersama-sama menjadi satu kesatuan yang integral secara praktis-praktis yang sederhana. Itu sebabnya rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa bekerja sendiri di dalam pendidikan karakter. Kita harus bergandeng dan kita harus memiliki relasi yang baik dengan sesama rekan kita untuk kita bisa berkolaborasi mengintegrasikan pendidikan karakter ini sebagai sebuah pelatihan yang terus-menerus. Kalau kita sendiri-sendiri nanti pelatihannya biasanya kalau matematika hanya ada pada hari Senin dan Rabu, kemudian libur, biologi hanya ada di ini. Nah, itu tidak bisa kita lakukan pendidikan terus-menerus sehingga tidak bisa kita menciptakan sebuah habit di dalam pendidikan karakter itu. Itulah pentingnya sebuah pendidikan karakter itu untuk berintegrasi di masa pendidikan masa kini, yang kita mengubah, kita mentransformasi pendidikan kita menjadi satu kesatuan yang utuh, yang terintegrasi untuk bisa melakukan kemajuan di dalam peradaban sebuah negara kita Indonesia. Kemudian di dalam pembelajaran ini kita melihat metode pembelajaran saintifik, saya hanya memandang pada satu, pembelajaran metode saintifik ternyata efektif. Dari riset yang sudah saya lakukan, metode pembelajaran ini sangat efektif juga untuk pendidikan karakter.
di mana kembali lagi selalu harus berorientasi pada siswa, di mana dalam pembelajaran ini juga berdasarkan nilai-nilai yang integral, nilai norma, nilai kaidah ilmu pengetahuan, kemudian nilai agama, nilai kebangsaan itu menyatu, jadi tidak berdiri sendiri. Sehingga kita melihat di dalam sebuah pendidikan itu tidak lagi mengutamakan yang namanya kognitif saja, pengetahuan saja, tetapi terintegrasi untuk mewujudkan kecerdasan yang kompleks, yang memiliki dimensi-dimensi yang menyatu secara utuh. Itu demikian, ini 5M yang perlu diajarkan dalam metode pembelajaran saintifik, yaitu mengamati, menanya, mencoba, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menalar, dan mengkomunikasikan. Di dalam metode pembelajaran saintifik ini, kita nanti juga akan melihat di bawah di dalamnya menumbuh kembangkan pendidikan karakter. Dalam proses pembelajaran saintifik, siswa menemukan masalah berdasarkan hasil pengamatan, kemudian merumuskannya. Dalam hal ini, kita dapat membentuk karakter percaya diri siswa. Pada saat siswa melakukan kegiatan mencoba dan menalar, baik secara individu maupun kelompok, kita dapat membentuk karakter kritis, kreatif, dan peduli. Kemudian karakter percaya diri dan santun, saling menghargai pendapat, dan sebagainya. Banyak hal yang bisa kita lakukan secara praktis dan sederhana. Jadi kita tidak harus selalu memikirkan yang terlalu lebar, tetapi mari kita memulai dari kita sebagai pendidik, dari kita diri sendiri, untuk kita mau meletakkan, mengaplikasikan pendidikan karakter pada masa transformasi pendidikan dengan banyaknya media-media yang ada saat ini. Kita melihat media pembelajaran karakter ini secara efektif ya. Kalau sekarang ini karena daring, kita bisa melakukan dengan cara apa saja. Misalkan kita bisa meningkatkan untuk kita pembuatan PowerPoint sebagai modul dalam pendidikan. Kita bisa melakukannya dengan video. Nah, ini akan sangat disukai dengan anak. Salah satu contoh, saya akan sedikit menayangkan video yang kedua, yaitu pendidikan karakter, merupakan video animasi dari Kemendikbud, yaitu kita menumbuhkan tentang tanggung jawab dan disiplin yang bisa kita berikan sebagai media pembelajaran karakter bagi anak. Mohon bantuan Bapak Panitia untuk bisa men-sharekan video tersebut. Terima kasih sebelumnya. Anak-anak, jangan lupa ya mengerjakan PR yang sudah Ibu minta. Besok akan dikumpulkan. Ayo dibereskan, bersiap pulang. Di sekolah Dadah. mana hatiku senang. Hai Ina, sebelum pulang kita bermain dulu yuk dengan teman-teman yang lain. Andi, kita kan ada PR dari Bu Guru. Nanti kalau tidak sempat ngerjain gimana? Sebentar saja kok Ina, tidak sampai sore. Tidak aku mau pulang saja, mau langsung mengerjakan PR sampai besok Andi. Ya sudahlah kalau itu maumu, sampai besok juga. Wah, PR nomor 4 susah sekali. Coba aku lihat catatan yang diberikan Bu Guru dulu. Harus semangat nih mengerjakannya sampai bisa. Oh iya, soal ini kan sudah pernah dicontohkan Bu Guru. Untung tadi aku memeriksanya dulu. Hore, akhirnya selesai juga. Mudah-mudahan dapat nilai bagus. Wah, masih sore nih, masih bisa istirahat. Untung tadi aku tidak ikut Andi bermain. Kalau ikut, bisa-bisa aku belum selesai mengerjakan PR. Aduh, karena kasihkan main, aku sampai lupa ada PR. PR-nya susah sekali lagi. Ini nomor 4 bagaimana mengerjakannya ya? Ya ampun, sudah pukul 10 lagi. Ah, sudahlah aku mengasal saja isinya. Habis aku tidak tahu bagaimana mengerjakannya. Ayo anak-anak, keluarkan PR-nya, kumpulkan di depan. Ina, PR-nya susah sekali ya. Kamu bisa tidak mengerjakannya? Memang sih ada yang susah, tapi karena aku mengecek catatan dari Bu Guru, jadi ya bisa deh menyelesaikannya.
Setelah Ibu memeriksa PR kalian, ternyata ada yang mendapatkan nilai 100, yaitu Ina. Selamat, Ina. Selamat ya, Ina. Kamu mendapatkan nilai bagus. Kamu pasti belajar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih, Bu. Iya, saya memang mengerjakan PR dengan sungguh-sungguh. Karena belajar dengan giat, saya dapat nilai 100. Saya senang sekali. Baiklah, Ina. Kamu boleh kembali ke tempat duduk. Wah Ina, selamat ya kamu dapat nilai 100. Coba saja kalau kemarin aku tidak main dulu sebelum mengerjakan PR, pasti aku juga dapat nilai bagus. Iya, Andi. Makanya kalau ada PR lebih baik dikerjakan dulu, baru bermain. Kamu juga harus kerja keras ya mengerjakan PR-nya. Jangan hanya karena susah lalu putus asa tidak mau mengerjakan lagi. Pokoknya harus semangat ya. Terima kasih. Saya izin Celestine. Itulah sedikit gambaran saat kita melakukan suatu pendidikan karakter, di mana kita melakukan dengan berbagai media. Khususnya pada saat ini, kalau kita melakukan pendidikan karakter secara daring, diperlukan kreativitas dan inovatif dari para guru untuk meningkatkan skillnya dalam hal iptek tersebut. Jadi bisa membuat suatu seperti video-video sendiri yang bisa diunggah di dalam YouTube, di dalam segala hal bisa dilakukan oleh Bapak Ibu. Kemudian bagaimana membuat suatu modul pembelajaran di dalam PPT dan sebagainya perlu dikolaborasikan dengan berbagai ilmu teknologi yang canggih di saat-saat seperti ini. Kemudian kita lihat hal yang terakhir, yaitu adalah penilaian yang integral. Bapak Ibu sekalian, di dalam penilaian yang integral untuk pendidikan karakter ini, penilaian di bidang akademik bukan saja kita sekarang istilahnya nggak penting ya, tetapi memang penting penilaian di bidang keakademikan dalam hal kognitif. Namun di dalam pendidikan karakter yang terintegrasi dalam pendidikan transformasi pendidikan ini, setidaknya kita memikirkan kembali bahwa penilaian itu bukan hanya mengakuisisi ilmu yang dipahami dari banyaknya jumlah gagasan yang diketahui, yang dipahami anak, yang diterima siswa, tetapi penilaian itu harusnya dilakukan sampai sejauh mana pengetahuan yang sudah kita paparkan, yang sudah anak-anak pahami, yang sudah anak-anak menemukan sendiri, itu sampai mengubah sikap perilaku secara koheren dengan konsep sebuah sekolah yang mendidiknya. Jadi penelitian itu juga harus bersifat integral. Kita tidak bisa lagi menilai anak hanya secara nilai ujian saja, hasilnya sekian. Tetapi kita harus mulai meninjau penilaian itu merupakan sebuah proses, di mana kita menghargai proses tersebut, kita menghargai karakter tersebut. Jadi penilaian kecerdasan kita masukkan semuanya, bagaimana perilakunya anak. Nah, dengan demikian penilaian bukan mengetamakan pengetahuan semata, seperti pendidikan yang bersorak ensiklopedia, artinya pendidikan yang hanya tahu saja, namun mulai bergeser pada pendidikan kehendak dan hati, di mana penilaian mengutamakan keutuhan pengetahuan dalam laku, praktis, atau praktikal intelijen. Sebagai penutup, saya ingin sedikit menyitir dari Foster yang menyatakan semakin besar, saya menyatakan semakin besar diri kita tergerak untuk tunduk pada hal-hal materi dengan segala godaan melalui berbagai macam penyelewengan dan ajakan untuk selalu memiliki kebutuhan baru yang tak terpuasi, tak kunjung terpuasi, semakin mendesaknya bagi untuk memperteguhkan dan memperdalam kerohanian. Nah ini, coba ya Ibu-Ibu kita baca bersama. Semakin besar diri kita tergerak untuk tunduk pada hal-hal materi dengan segala godaan melalui berbagai macam penyelewengan dan ajakan untuk selalu memiliki kebutuhan baru yang tak kunjung terpuasi. Semakin mendesaklah bagi kita untuk memperteguh dan memperdalam sisi kerohanian dalam kodrat alamiah kita. Sehingga pendidikan karakter dapat menjadikan kecerdasan spiritual dalam mengoptimalkan kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosi dalam keterpaduan dengan olah hati, olah pikir, olahraga, dan rasa dan karsa untuk memajukan peradaban bangsa sebagai bangsa yang unggul dan tangguh di masa transformasi pendidikan
terkini. Terima kasih, sampai di situ pemaparan saya. Kami kembalikan kepada Pak Irwan sebagai moderator.